Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Kerinduan hati saya dan istri, satu hal, kita semua dalam keadaan baik-baik. Kita percaya akan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita percaya akan kasih Tuhan atas kita. Dan perlindungannya yang sempurna, itu nyata banget di dalam kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita masih ibadah online, tapi puji Tuhan, kita masih tetap beribadah. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun kita ibadah online, jadikan seperti kita lagi ibadah raya. Dengan sopan, santun, kita fokus. Sopan, santun, kita fokus sama firman Tuhan. Kita fokus pada pujian penyembahan. Dan kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keberadaan semua jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya dalam keadaan baik. Tuhan, jamah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berbicara dan beracaralah Tuhan di pagi siang hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta ada jiwa-jiwa yang bertobat. Ada pemulihan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, di mana ada firman Allah ditaburkan, ada kuasa Allah yang mengalir. Dan di mana ada kuasa Allah yang mengalir, di situ ada kelepasan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Tuhan berkati semuanya. Hari ini kita bicara tentang bersumpah palsu. Sumpah palsu. Saya yakin kita semua sudah tahu ayat ini, tapi kita belajar mengoreknya dengan cara yang berbeda. Sama-sama, saudara dan saya, kita sama-sama buka di Matius 5 ayat 33 sampai 37. Baca dengan sangat berhati-hati. Ya. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun ayat 35, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Ayat 36, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iya. Puji Tuhan. Ayat firman ini nampak terlalu biasa. Sebenarnya terlalu biasa. Ya sudahlah, tidak boleh bersumpah, ya sudah tidak bersumpah lah. Tapi jika dibahas sungguh-sungguh, ayat ini terdapat kedalaman pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pengajaran yang sangat dalam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sedikit koreksi, mungkin sedikit koreksi di ayat 37. Ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, ini ada kesalahan dari teks aslinya. Itu sebenarnya ada pengulangan. Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Karena di situ pakai katanya, ya bahasa Yunani, nai, nai. Ya, ya. Au, au. Tidak, tidak. Yang artinya penekanan persetujuan. Ditekan persetujuannya atau ditekan ketidaksetujuannya. Apakah benar Yesus melarang kita untuk bersumpah? Jika kita sekedar memahami sebatas itu, berarti tidak perlu kita bahas ayat firman ini.
Perkataan Yesus ini sebenarnya bermakna sangat amat dalam. Sumpah itu berarti di sini berikrar. Sumpah artinya di sini berikrar. Bukan berarti sumpah serapah, nyumpahin orang. Itu beda. Di sumpah di sini artinya berikrar atau mengikat perjanjian. Berjanji. Nah, ini yang Tuhan maksud berikrar. Saudara harus memahami beberapa hal. Sebelumnya, saudara harus memahami dulu beberapa hal. Paling dasar, setiap khotbah Yesus itu tidak pernah menyentuh manusia luaran. Semua khotbah Yesus itu ditunjukkan pada manusia batinia atau manusia yang di dalam, bukan manusia luarannya. Matius 23 ayat 25 sampai dengan 28. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Iya. Saudara bisa perhatikan ya di sini ya. Semua khotbah Yesus itu tidak menyentuh manusia luaran, tapi menyentuh manusia batinnya. Jika Tuhan menyentuh manusia eksternal, tapi tidak menyentuh hati, Tuhan tahu itu kesia-siaan belaka. Semuanya itu sia-sia. Yesus tahu ketika hatimu berubah, pasti gaya hidupmu juga berubah. Banyak orang Kristen yang hatinya masih lama. Hatinya masih hati lama, tapi luarnya itu nampak seperti baru. Semuanya itu bisa tersingkap ketika dia digesek, ada pergesekan, mengalami gesekan, harga dirinya disentuh, atau dia diperhadapkan pada dosa. Itu baru kelihatan kualitas rohaninya. Itu baru kelihatan manusia batiniannya yang belum berubah. Walaupun manusia jasmanianya kelihatannya berubah, kelihatannya jadi baik, kelihatannya jadi pendoa, jadi ini, jadi itu, kelihatannya pelayanan, aktif pelayanan, tapi manusia batinianya itu tidak bisa dibohongi. Ketika gesekan terjadi, itu baru nampak. Nah, khotbah Yesus yang saudara harus pahami dulu, yang paling pertama, khotbah Yesus itu tidak menyentuh manusia luaran, tapi menyentuh manusia batin. Saudara perhatikan, simak baik-baik perkataan ini. Kalau Yesus hanya sekedar melarang orang untuk bersumpah, saya bilang ya sama saudara ya, seorang pembohong tidak pernah akan berhenti berbohong walaupun di bawah sumpah. Tuhan tahu ini. Tuhan tahu ini. Sekali lagi saya ulang, seorang pembohong tidak akan berhenti berbohong walaupun di bawah sumpah. Dan Tuhan tahu ini. Dia hanya bisa berhenti berbohong ketika hatinya diubah sama Tuhan. Jadi saya bilang sama saudara ya, siapapun dari kita yang masih suka berbohong, saya bilang sama saudara, engkau masih manusia lama dengan bagian tubuh yang baru.
engkau seperti kuburan yang luarnya bagus, dalamnya penuh kotoran. Tuhan mau menyentuh manusia batiniamu. Tuhan mau menyentuh manusia dalammu, supaya lewat perubahan dari dalam, engkau bisa diubah dari keluarnya. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu dia kasih ayat ini, jangan bersumpah atau bersumpah palsu. Ini dasarnya dulu. Yang kedua, yang saudara harus pahami, di situ dibilang, jangan bersumpah palsu. Terus dibilang, kalau di Taurat itu boleh bersumpah. Tapi Tuhan bilang, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Tuhan bilang ini, jangan bersumpah. Jika ya, bilang ya. Jika tidak, bilang tidak. Selebihnya, kalau kamu melebih-lebihkan, itu iblis. Apakah berarti Tuhan menghapus hukum Taurat? Bukan, Tuhan tidak menghapus hukum Taurat. Justru Tuhan menghalau dosa supaya dosa itu tidak terjadi. Tuhan halau dulu apa yang membangkitkan dosa. Contoh, Matius 5 ayat 21 sampai 23. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini membunuh. Tuhan bilang jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Terus lanjutkan. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir. Pertama saudara harus lihat, siapa marah kepada saudaranya harus dihukum. Marah. Pertama, dasar dari pembunuhan adalah amarah. Amarah itu dicegah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi dosa-dosa lainnya. Karena Tuhan tahu, amarah kalau tidak diredam, itu akan menimbulkan pembunuhan. Terus lanjutkan. Saya ulang 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Saudara perhatikan di sini. Siapa berkata kepada saudaranya kafir? Kafir itu pakai kata bebal. Kafir itu bebal, artinya tidak bertuhan. Orang bebal itu artinya tidak bertuhan. Mazmur 14 ayatnya ke-1. Mazmur 14 ayat ke-1. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Iya. Kafir itu artinya dipakai kata bebal sebenarnya, yang artinya juga bisa katanya tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Kemudian jahil itu pakai kata raka, yang artinya kosong, bodoh, idiot. Bodoh, idiot. Nah, jadi saudara lihat ya, tingkat amarah seseorang. Dari marah yang sedang sampai marah yang tinggi. Dari marah yang sedang sampai marah ke tinggi, sampai terakhirnya terjadi pembunuhan. Nah, Tuhan menghalau terjadinya pembunuhan dengan cara mencegah amarah itu terjadi. Tuhan nggak mau ada kemarahan, ada emosi yang meledak di dalam kita. Oleh sebab itu Tuhan redam semuanya.
Tuhan bukan menghapus hukum Taurat, justru Tuhan menggenapi hukum Taurat dengan cara supaya orang tidak melanggar hukum Taurat, dicegah dari pintu pertamanya. Saya berharap saudara bisa ngerti. Amarah tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikontrol oleh manusia. Hanya Roh Kudus yang bisa mengontrol amarah. Jika Roh Kudus bisa mengendalikan, jika Roh Kudus bisa mengambil alih hidup seseorang, amarah seseorang itu bisa dikendalikan. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang bisa meredam amarahnya. Sekali lagi saya ulang, ciri orang yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah orang yang bisa menekan emosi atau amarahnya. Jadi yang pertama, Tuhan tidak menyentuh manusia luaran. Yang kedua, ini masalah hukum Taurat. Tuhan tidak menghapus. Bukan Tuhan menghapus, justru Tuhan menggenapi dan Tuhan melengkapi supaya hukum Taurat tidak dilanggar. Tuhan blok dari awal. Itu maknanya. Nah, yang ketiga yang harus saudara pahami, jika Tuhan melarang seseorang bersumpah, mengapa Allah bersumpah? Ibrani 6 ayat 13. Ibrani 6 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Iya, Allah bersumpah. Kemudian Abraham bersumpah. Kejadian 21 ayat 24. Kejadian 21 ayat ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Ya, aku bersumpah. Abraham bersumpah. Kalau saudara lihat di Alkitab, Yakub bersumpah, Elia bersumpah. Saudara bilang, wah, itu kan perjanjian lama, Pak. Saudara mau lihat perjanjian baru, Paulus juga bersumpah. 2 Korintus 1 ayat 23. 2 Korintus 1 ayat 23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Iya, Allah itu menjadi saksiku. Saksi itu bicara tentang sumpah. Galatia 1 ayat 20. Galatia 1 ayat ke-20. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Aku tidak berdusta. Aku menulis sesuatu yang benar dan tidak ada dusta di situ. Artinya, ada penekanan di situ, ada ikrar di situ. Kita tidak bisa bersumpah demi langit dan bumi. Karena semua itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita tidak bisa bersumpah demi kepala. Kenapa? Karena tidak punya kuasa untuk menghitamkan dan memutihkan rambut kita. Walaupun sekarang ada cat rambut. Tapi Tuhan bilang kita tidak punya kuasa untuk menghitamkan dan memutihkan rambut kita. Kenapa kita tidak bisa bersumpah demi kepala? Yang Tuhan maksud di sini adalah sumpah serapah. Contohnya gini. Demi biar maaf saya kasih tanda kutip di sini, sumpah kesambar petir misalnya. Kita nggak bisa bersumpah seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa untuk mengakhiri hidup kita. Saudara ngerti maksud saya? Kita tidak punya kuasa untuk mengakhiri hidup kita. Misalnya, saya sumpah mati. Saudara tidak bisa bersumpah seperti itu karena saudara nggak punya kuasa untuk mengakhiri hidup saudara. Masih banyak sumpah-sumpah lain. Kita nggak bisa sumpah seperti itu.
Kenapa Tuhan bilang tidak boleh bersumpah demi Yerusalem, demi bumi, demi langit? Karena itu punya Tuhan semua. Kenapa Tuhan bersumpah? Kenapa Tuhan bersumpah? Kenapa kita nggak boleh? Saya bilang sama saudara, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Tapi semuanya harus ada tracknya, harus ada rule-nya. Contoh, saudara mau jadi warga negara suatu negara, saudara diangkat sumpah, boleh nggak? Boleh. Peraturan ini adalah peraturan umum, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak. Saya berharap saudara bisa ngerti. Terus kenapa Abraham kok bersumpah? Kenapa Paulus kok bersumpah? Padahal kan katanya nggak boleh bersumpah. Apa mereka nggak tahu? Mereka tahu. Lantas kenapa mereka bersumpah? Mereka bersumpah di bawah otoritas di situ. Di bawah otoritas. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Kalau saudara adalah hamba Allah, berarti saudara duta Allah. Kenapa Paulus bisa bersumpah? Kenapa Paulus sampai bersumpah? Paulus bersumpah sebagai seorang hamba Allah yang di bawah otoritas. Dia menyatakan, apa yang kukatakan benar. Benar. Itulah kebenaran. Nah, Paulus memahami suatu otoritas. Surga itu kebenaran. Kita utusan-utusan surga. Saudara harus berkata kebenaran. Jika saudara diperhadapkan pada suatu tantangan dan saudara diperhadapkan pada suatu keadaan di mana saudara harus bersumpah demi otoritas surgawi, demi kebenaran, apakah saudara tidak bisa bersumpah? Kenapa? Karena saudara hamba Allah. Karena saudara utusan Allah. Sekali lagi, karena saudara hamba Allah dan saudara adalah utusan Allah, saudara bisa bersumpah asal itu kebenaran dan asal itu adalah berkaitan dengan otoritas sorgawi. Saya berharap saudara bisa ngerti. Kuncinya di ayat ini, Tuhan sedang bicara sama saudara dan saya tentang satu prinsip kekristenan, yaitu dengan ditekankan 2 kali ya dan 2 kali tidak. Menurut ajaran Yahudi, menurut orang Yahudi, 2 kali ya dan 2 kali tidak itu sama dengan ikrar, sama dengan pernyataan sumpah. Waktu Yesus bilang, hendaklah katakan ya, ya, tidak, tidak. Itu artinya sumpah. Itu artinya ikrar. Itu artinya pernyataan sumpah. Hal ini bukan hanya bicara tentang ucapan saudara sebagai seorang Kristen, tetapi juga tingkah laku saudara sebagai seorang pengikut Kristus yang seteguh sumpah. Saudara perhatikan ya. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mulai mengikat satu janji atau ikrar dengan Tuhan yang kita namakan covenant, perjanjian. Kalau suatu hari nanti Tuhan akan mempersunting saudara dan saya sebagai mempelainya, tapi ada perjanjiannya. Saudara harus dibentuk, harus diubah dulu dari manusia lama sampai manusia yang sempurna. Nah, ini perjanjiannya. Kalau saudara tidak sampai ke manusia sempurna, saudara tidak pernah akan jadi mempelainya. Nah, ini covenantnya, ini perjanjiannya, ini ikrarnya. Oleh sebab itu saya bilang, kehidupan Kristen adalah kehidupan sumpah, atau kehidupan Kristen adalah kehidupan ikrar yang mengikat. Mulai dari saudara percaya sampai nanti saudara dijemput sebagai mempelai Kristus. Kehidupan Kristen adalah kehidupan perjanjian yang dibangun atas
atas dasar kasih. Oleh sebab itu, kita harus lepasin kasih-kasih akan dunia, akan apapun juga, untuk dapat mengasihi Dia secara total. Saudara tidak akan pernah bisa mengasihi Dia secara total kalau saudara masih mengasihi yang lain-lain. Saudara harus dulu buat ikrar untuk mengasihi Dia, hanya satu-satunya Allah. Mengasihi Dia sebagai yang terutama di dalam hidup saudara. Nah, inilah ikrarnya. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Itu ikrar kekristenan, di mana kehidupan perjalanan hidup Kristen saudara itu adalah sumpah. Ini kedalaman firman ini sebenarnya. Jadi Tuhan bilang, lah, lo nggak usah bersumpah. Kalau lo memang jalanin hidup kekristenan yang benar, hidup lo itulah sumpah, kata Tuhan. Hidup lo itulah sumpah sebenarnya. Hidup kita ini sumpah atau perjanjian atau ikrar dengan Tuhan. Ikrar atau ikatan dengan surga. Kalau saudara terikat dengan surga, otomatis kan saudara pasti berkata benar. Kalau saudara terikat dengan Tuhan, terikat dengan surga, otomatis hidup saudara akan benar. Kalau saudara terikat dengan surga, otomatis semua tingkah laku saudara benar di hadapan Tuhan. Saya harap saudara udah mulai terbuka sekarang, sudah mulai mengerti. Jadi, sekali lagi saya ulang, 2 kali ya dan 2 kali tidak, itu sama dengan ikrar atau sumpah. Jadi, kehidupan Kristen kita adalah kehidupan ikrar atau sumpah. Dan itulah perjanjian kita dengan Allah. Semua yang melebihi kebenaran, Alkitab berkata tadi di ayat 37, tadi Matius 5 ayat 37 dibilang, semua yang melebihi kebenaran itu berasal dari iblis. Kebenaran itu asalnya dari Tuhan. Sekali lagi, kebenaran itu asalnya dari Tuhan. Tapi kebohongan itu asalnya dari iblis. Iblis mengajarkan kebohongan. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat ke-44. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya. Saudara perhatikan, di ayat ini ada kata pembunuh yang artinya kematian. Ada juga kata pendusta atau kebohongan. Jadi Tuhan mengajar saudara dan saya, kebohongan dan pembunuhan itu sejalan. Tuhan mengajar kita, kebohongan dan pembunuhan itu sejalan. Contoh, Adam dibohongi sama iblis. Amin. Dia mati, rohaninya mati. Pembunuhan, kebohongan, pembunuhan. Jadi Tuhan mengajar saudara, berbohong sama dengan membunuh. Sekali lagi, Tuhan mengajar saudara dan saya, berbohong sama dengan membunuh. Saudara gosip sana, gosip sini. Oh, ngomongin ini, ngomongin hamba Tuhan ini, ngomongin si A, ngomongin si B. Saudara gosip. Sadar gak saudara? Itu pembunuhan. Saudara sedang membunuh lewat gosip. Perhatikan saudara, kebohongan kadang tidak berisikan full kebohongan. Sekali lagi, kebohongan kadang tidak berisikan full kebohongan, tapi diselipkan sedikit kebenaran.
Kebohongan yang efektif adalah kebohongan yang sebagian benar. Sekali lagi saya ulang, kebohongan yang efektif adalah kebohongan yang sebagian benar. Kebohongan total tidak pernah dapat meyakinkan. Kebohongan total itu tidak meyakinkan. Tapi kebohongan dengan sedikit kebenaran sangat meyakinkan. Contohnya, Adam dibohongi, Hawa dibohongi. Bolehlah makan. Tuhan pasti ngomong nggak boleh makan buah ini. Dia bilang, oh iya, aku raba pun nggak boleh, katanya. Nah, iblis kan masukin kebenaran di situ, nggak boleh makan buahnya. Iblis masukin kebohongan juga di situ. Dia bilang, enggak, kamu nggak akan mati, justru kamu akan jadi seperti Tuhan. Ada kebohongan di situ, ada juga kebenaran. Sekali lagi saya bilang, kebohongan yang efektif adalah kebohongan yang sebagian benar. Kebohongan total tidak pernah akan meyakinkan. Kebohongan dengan diselipkan sedikit kebenaran itu sangat meyakinkan. Gosip kadang nggak semuanya bohong, ada kebenarannya. Tapi itulah cara iblis untuk membuat seseorang mati. Kebenaran tetap kebenaran walau tidak masuk akal. Kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran walau tidak masuk akal. Saudara perhatiin, api turun dari langit bakar korbannya Elia. Nggak masuk akal. Tapi firman Tuhan tulis begitu. Nggak masuk akal. Ya kita percaya. Sekali lagi ya, saya bilang ya, kebenaran tetap akan jadi kebenaran walau tidak masuk akal. Misalnya saya bilang gini, tadi saya jalan, tiba-tiba saya ngambang, terbang. Dan itu akan jadi kebenaran, tiba-tiba saya ngambang sedikit, kira-kira 2 meter, saya turun lagi. Itu akan jadi kebenaran kalau saya benar-benar mengalaminya. Itu kebenaran, walaupun nggak masuk akal. Kayak misalnya Alkitab bilang, Yesus berjalan di atas air. Itu melawan gravitasi, itu tidak masuk akal. Tapi itu kebenaran. Itu tidak ada kebohongan. Di dalam kebenaran, tidak ada kebohongan. Di dalam kebenaran, seharusnya tidak boleh ada kebohongan. Dan kebenaran tetap menjadi kebenaran walau tidak masuk akal. Oleh sebab itu, kebenaran itu mengikat sebenarnya. Kebenaran mengikat dan harus dipatuhi, bukan ditolak atau di-reject. Atau sekedar hanya diimani. Kebenaran itu mutlak, mengikat. Harus dipatuhi, ditaati. Bukan hanya sekedar diimani, apalagi ditolak atau di-reject. Roma 2 ayat 8. Roma 2 ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Iya, tidak taat kepada kebenaran. Jadi kebenaran bukan sekedar diimani, tapi saudara tidak mentaatinya. Bukan seperti itu. Kebenaran mengikat. Oleh sebab itu harus ditaati. Kebenaran itu ya, tidak. Sekali lagi saya bilang, kebenaran itu ya, tidak. Jadi kebenaran itulah ikrar yang tidak bisa dipengaruhi oleh perasaan. Bahaya saudara jika saudara melakukan kebenaran berdasarkan perasaan. Jika kebenaran dibaur atau dimix dengan perasaan, kita akan tersinggung dengan kebenaran. Sekali lagi, kita akan tersinggung dengan kebenaran.
Berapa banyak orang yang tersinggung ketika mendengar firman. Berapa banyak orang tersinggung ketika dia mendengar suatu khotbah. Kenapa? Karena dia mementingkan perasaan dan dia membaurkan antara kebenaran dengan perasaan, dan ini tidak boleh terjadi. Kebenaran itu mutlak dan itu mengikat, harus ditaati. Kebenaran tidak boleh dibaurkan dengan perasaan. Kalau kebenaran dibaurkan dengan perasaan, banyak orang akan tersinggung dengan kebenaran. Dan kita hanya bisa menjalankan kebenaran sejauh tidak menyinggung kesenangan kita atau perasaan kita. Sekali lagi, kita hanya bisa menjalankan kebenaran sejauh tidak menyinggung kesenangan dan perasaan kita. Saya bilang sama saudara, bahaya saudara kalau saudara membaurkan kebenaran dengan perasaan. Saudara masih kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani. Bahaya luar biasa. Itu saya bilang bahaya luar biasa. Kekristenan saudara dalam bahaya banget. Benar. Berhati-hati saudara, berhati-hati. Iman itu harus berjalanan bareng dengan kebenaran. Jika iman didasarkan pada perasaan, makanya iman itu jadi tidak konstan, tidak stabil. Imannya tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Kalau perasaannya lagi senang, imannya naik. Kalau perasaannya lagi nggak suka, imannya turun. Iman didasarkan pada perasaan, bukan pada kebenaran. Itu bahaya banget. Banyak orang imannya seperti trampolin, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau lagi happy, imannya bagus. Kalau lagi nggak ada duit, imannya turun, ngedrop. Saya bilang kenapa? Karena imannya didasarkan pada perasaan, bukan pada kebenaran. Kebenaran seharusnya mengikat, dan itu harus ditaati. Dan itulah iman. Jadi, apa sih makna perkataan Yesus ini? Perkataan Yesus ini bermakna sangat dalam. Tuhan cuma bilang gini. Istilahnya Tuhan cuma bilang gini. Hei, saudara-saudara, hidup kekristenan yang kau jalani hari ini adalah hidup perjanjian. Hidup ikrar, hidup ikatan. Saudara sedang mengikatkan diri dengan kebenaran yang harus saudara taati. Setiap perkataanmu jadi benar, setiap ucapanmu jadi benar. Setiap perkataan kita itu adalah ikrar atau sumpah, karena perkataan itu benar dan absolut. Semua perkataan kita itu benar, absolut. Oleh sebab itu perkataan kita itu ikrar. Di luar itu dari iblis. Itu tidak bisa dibaurkan. Di luar itu dari iblis. Kita hanya bisa berkata benar jika hati kita benar. Sekali lagi saya bilang, kita hanya bisa berkata benar jika hati kita benar. Jika hatimu tidak benar, perkataanmu juga nggak akan benar. Percayalah. Matius 15 ayat 17 sampai 19. Matius 15 ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Iya. Saudara lihat ya, dari hati itu muncul kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena hati kita jahat. Karena hati kita jahat, akhirnya semua yang keluar dari mulut kita jahat. Oleh sebab itu Tuhan menyuntikkan kebenaran di dalam saudara dan saya.
Tuhan suntikkan kebenaran di dalam saudara dan saya, supaya kebenaran itu mengubah hati kita yang jahat ini menjadi hati yang baru. Hati yang baru ini membuat saudara dan saya sungguh-sungguh berkata-kata benar. Berkata-kata benar yang merupakan ikrar atau perjanjian atau sumpah. Oleh sebab itu Tuhan bilang, "Nggak perlulah kamu bersumpah." Kenapa? Karena hidupmu adalah sumpah. Nggak perlu kamu bersumpah, karena hidupmu adalah ikatan, hidupmu adalah sumpah, hidupmu adalah ikrar. Oleh sebab itu perkataanmu ikrar, perbuatanmu ikrar, tingkah laku kita itu ikrar kita. Tingkah laku kita itu semua sumpah kita sama Tuhan. Nah, pertanyaan saya sama saudara, apakah benar hidup saudara dan hidup saya sudah benar-benar merupakan sumpah kita kepada Tuhan? Ikrar kita kepada Tuhan, ikatan kita sama Tuhan. Apakah benar sudah sampai ke tahap itu? Ingat sekali lagi saudara, kita harus diisi terus dengan kebenaran, diisi terus dengan kebenaran. Jangan di-reject kebenaran. Isi terus hidupmu dengan kebenaran, isi terus hidupmu dengan kebenaran, supaya perkataan kita diubahkan menjadi perkataan yang penuh kuasa, perkataan ikrar, perkataan sumpah, dan semua harus digenapi. Semua harus digenapi. Bahaya kan jika seseorang mengaku sudah percaya, mulutnya keluar kata-kata kebun binatang. Lah, bukan berarti hatimu belum baru dong. Mulutmu kerjaannya cuma marah, ngomel. Hatimu belum baru dong. Mulutmu yang keluar gosip. Hatimu belum baru dong. Tuhan mau memperbarui saudara, buka hati saudara, supaya saudara menyadari hal ini. Hidupmu adalah sumpah. Hidupmu adalah ikrar. Ingat itu saudara, ingat itu. Dan setiap perkataan kita itu mengikat. Sekali lagi, setiap perkataan kita itu mengikat. Saudara simak ya, simak perkataan ini, simak perkataan ini. Setiap hal yang saudara dan saya katakan kepada Tuhan harus dipenuhi. Jika tidak, kita merampok apa yang menjadi milik Tuhan. Contoh gini, saudara, waktu baru pertama kali bertobat, waduh, saya rindu mau melayani Tuhan. Apa aja saya mau bikin. Hayo, semua yang tidak orang lain mau lakukan, saya bikin. Pokoknya, saya bikin. Saya kerjain apa aja. Saya kerjain apa aja. Hei, saudara, saya bilang ya, itu ikrar. Dan saudara harus penuhi loh. Saudara tidak penuhi, saudara dalam masalah fatal. Sekali lagi, saudara harus penuhi. Kalau saudara tidak penuhi, saudara dalam masalah yang fatal banget. Setiap perkataan yang diucapkan untuk pekerjaan Tuhan, baik langsung atau tidak langsung, langsung kepada Tuhan lewat doa, atau tidak langsung, tuh kepada hamba Tuhan atau kepada siapa, itu ikatan dan itu sumpah. Sekali lagi, di mata Tuhan itu ikatan dan itu sumpah, dan itu harus digenapi. Jika tidak, engkau sedang merampok Tuhan. Maaf ya, saya ngomong begini karena Tuhan ngomong sama saya begitu. Apa yang kamu janjikan sama Tuhan harus kamu genapi. Jika tidak, kamu sedang merampok Tuhan. Misalnya, dalam satu ibadah, siapa mau melayani Tuhan? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Waktu berjalan, cuma 20% yang melayani Tuhan. 80% ini mengingkari janjinya sama Tuhan. Dia merampok Tuhan yang 80%. Yang 20% melakukan janjinya. Walaupun jalannya tersendat-sendat, walaupun susah, walaupun
sepertinya tertati-tati, tapi terus dia melayani. Panggilan. Saudara dipanggil di satu pelayanan. Saudara nggak punya hati di pelayanan itu, misalnya. Saudara punya hati di pelayanan lain. Saudara kabur ke sana. Itu ikrar saudara loh. Saudara tidak genapi. Dan itu saudara dalam masalah fatal sebenarnya. Saudara sedang merampok Tuhan sebenarnya. Saudara janji, saya mau support pelayanan, saya mau bantu pelayanan, saya mau dukung pelayanan. Di tengah jalan, saudara mundur. Saudara sedang bermasalah loh sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara sedang merampok Tuhan. Saudara sedang mengingkari ikrar saudara sama Tuhan. Sekali lagi, saudara sedang mengingkari ikrar saudara sama Tuhan. Dan itu saudara dalam bahaya fatal. Maaf, saya harus ngomong gini supaya saudara benar-benar sadar. Saudara dalam bahaya fatal. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Karena yang kau ucapkan itulah janji. Itulah ikrar. Dan itu harus digenapi. Kalau saudara bilang, saya sudah melakukan belum? Saya bilang, belum. Saya ada janji sama Tuhan untuk bikin buku. Akankah orang mati berjalan? Yang sampai hari ini belum saya lakukan. Sekali lagi, sampai hari ini belum saya selesaikan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau. Minggu ini saya di rumah, full di rumah. Tiba-tiba saya sakit. Badan saya nggak enak 3 hari. Saya nggak bikin buku, sama sekali nggak bikin. Padahal saya bilang 1 minggu ini saya mau kerjain. Saya nggak bikin. Ternyata waktu saya doa, Tuhan bilang, roh jahat sedang menghalangi kamu loh. Roh jahat sedang menghalangi kamu melakukan ikrarmu. Oke, saya bilang, oke kalau gitu. Selesai, ini saya akan kerjakan walaupun semaksimal mungkin yang bisa saya kerjakan. Saya akan bikin. Saya bilang, Tuhan, ini ikrar saya akan lakukan. Itu ya salah satu bentuk ikatan. Saya bersyukur teman-teman ingatin terus, istri saya ingetin terus, ingetin terus. Satu, Tuhan pakai mereka karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan pakai mereka semua karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan gak mau saya terhilang atau tersandung karena gara-gara satu ikrar itu. Saudara pasti punya ikrar deh sama Tuhan. Punya janji-janji sama Tuhan. Dan seringkali kita lalai sama janji-janji itu. Saya mau berhenti gosip. Ketemu si A, ngegosip lagi. Saya mau berhenti minum teh botol. Kena panas di jalan, minum lagi. Itu ikrar loh. Hati-hati saudara, apa yang kau ucapkan harus kau lakukan. Karena itu ikrar atau sumpah di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan, engkau sedang merampok Tuhan. Apa hukumannya? Hukumannya apa? Hukumannya satu, mati. Nggak ada hukuman lain, cuman kematian. Mengingkari ikrar hukumannya kematian. Sakaria 8 ayat 17. Sakaria 8 ayat 17. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kubenci. Kamu jangan bersumpah palsu. Kalau kamu berkata ya, ya. Kamu berkata tidak, tidak. Jadi apa yang kamu mau ucapin, genapin. Kalau tidak, Tuhan bilang, semuanya itu kubenci loh. Sama aja gini, saudara lagi pacaran. Saudara lagi pacaran. Bisa bayangin, saudara lagi pacaran.
Terus pacar saudara janjian, misalnya, oh saya mau ketemuan di mall A, di mall di sini. Saudara nunggu, janjian jam 4. Pacar saudara nggak datang, saudara nunggu sampai jam 8 malam. Sampai mallnya tutup, pacar saudara nggak datang. Gimana perasaan saudara? Kecewa kan? Saudara tidak bisa membatalkan janji itu sepihak loh. Nggak bisa loh. Saudara berjanjinya sama siapa? Sama Tuhan. Bisa nggak saudara batalin? Nggak bisa. Itu perjanjian, pengikatan perjanjian dua belah pihak. Nggak bisa dibatalin sepihak. Saya harap saudara bisa ngerti maksud saya ini. Sekali lagi saya bilang, saya harap saudara bisa ngerti maksud saya ini. Satu contoh lagi. Pernikahan. Banyak perempuan-perempuan saya layanin, waktu perjanji nikah, dia bilang gini, saya bersedia tunduk pada suami. Tunduk pada suami. Begitu udah nikah, nanduk suami. Begitu sudah nikah, jadi kepala. Suaminya suruh ke sini, nggak mau. Ikut suami, nggak mau. Mau jalan sendiri. Saya bilang sama saudara, engkau harus tunduk pada suami. Suami juga, waktu janji nikah dibilang, kamu harus kasih istri. Ya, begitu sudah nikah, istri digebukin. Nggak bisa gitu. Ini nasar. Sekali lagi, ini nasar. Dan tidak bisa dibatalkan sepihak. Nggak bisa. Ulangan 23, ayat 21 sampai 23. Ulangan 23, ayat 21. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Iya. Ayat ke-22, tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Ayat ke-23, apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu, sesuatu yang kau lakukan dengan mulutmu sendiri. Iya. Apa yang kau ucapkan dengan bibirmu, saya bilang, itu mengikat. Itu mengikat. Kalau engkau tidak melakukannya, engkau merampok Tuhan. Bahaya nggak? Nggak bisa semena-mena loh. Tuhan bilang, iya, tidak. Itu ikatan artinya. Saudara punya ikatan dengan Allah saat ini. Setiap ucapanmu itu mengikat. Apalagi soal pelayanan, apalagi soal pekerjaan Tuhan. Itu mengikat. Baik langsung atau tidak langsung, itu sangat mengikat. Saya berharap saudara ngerti ini. Sekarang kita bicara tentang soal menipu Tuhan. Waduh Pak, saya nggak menipu Tuhan. Saya nggak pernah nipu Tuhan. Banyak orang nipu Tuhan loh. Sekali lagi saya bilang, kekristenan adalah ikatan sumpah. Ikatan perjanjian antara saudara dengan Tuhan. Nah, dan itu didasarkan pada suatu kebenaran. Dan kebenaran itu harus dipatuhi. Kebenaran itu harus dipatuhi. Banyak orang menipu Tuhan, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang menipu Tuhan. Contohnya apa, Pak? Contohnya menipu Tuhan itu seperti apa? Contoh paling simpel itu persepuluhan. Persepuluhan itu contoh penipuan yang paling dasar. Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Maliaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Boleh nggak manusia menipu Allah? Terus? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat ke-9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa.
Ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oke. Puji Tuhan. Tuhan suruh saya ngomong gini hari ini. Tuhan suruh saya ngomong soal perpuluhan. Kenapa? Karena ini penipuan. Banyak orang melakukan penipuan-penipuan sama Tuhan. Banyak sekali di gereja, banyak penipu. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena tidak memberikan persepuluhan. Itu penipuan, salah satu bentuk penipuan. Ingat ya, jika 10% Anda tidak beri ke rumah Tuhan, sekali lagi, 10% Anda tidak beri ke rumah Tuhan, saudara sedang mengingkari janji. Saudara sedang mengingkari janji, atau saudara sedang menipu Tuhan. Saya garis bawain ya. Saya bilang gini. Perpuluhan itu bukan persembahan. Sekali lagi, persepuluhan bukanlah persembahan. Kenapa? Pak, kok persepuluhan bukan persembahan? Karena 10% itu milik Tuhan. Itu bukan persembahan. Saudara memberi lebih dari 10%, itu yang kelebihannya, itu yang namanya persembahan. 10%-nya itu milik Tuhan. Itu bukan persembahan, itu persepuluhan. Itu punya Tuhan. Kalau bayangin nggak, saudara, kalau saudara curi dari Tuhan? Bisa bayangin nggak kalau saudara curi dari Tuhan? Hidupmu ikrar bukan? Hidup saya ikrar. Hidup saya sumpah. Oke, kalau hidupmu sumpah dan sumpah dan ikrar, saya bilang, engkau taati semua firman Tuhan. Karena itulah kebenaran. Banyak orang menipu. Wah, saya ada persepuluhan nih. Wah, udah saya pakai buat yang lain. Saya pakai buat kebutuhan ini. Persepuluhan itu penipuan. Kadang kita punya kebutuhan-kebutuhan yang kita pakai akhirnya di situ. Dan itu salah satu bentuk penipuan. Nggak bisa. 10% itu punya Tuhan. Nggak bisa buat yang lain. Itu milik Tuhan. Sekali lagi, itu milik Tuhan. Itu bukan persembahan. Itu milik Tuhan. Jadi kalau saudara dapat berkat, saudara bilang, wah 10%-nya ini punya Tuhan. 10%-nya punya Tuhan. Ini milik Tuhan. Ini bukan persembahan, tapi ini milik Tuhan. Murni milik Tuhan. Karena ini bukan hak saya. Nah, itu dia. Itu yang namanya persepuluhan. Persembahan itu di luar persepuluhan. Sekali lagi, persembahan itu di luar persepuluhan. Saudara harus mengerti. Ingat sekali lagi saudara, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan akal-akalan sama Tuhan. Ngomong gampang. Lakukan apa yang kamu ngomongin. Janji gampang. Bikin janji gampang. Coba praktekin apa yang kau janjikan. Bahaya saudara. Bahaya. Saudara sadar nggak? Hal-hal kecil dalam hidup saudara itu janji-janji saudara sama Tuhan. Alkitab kita itu mengikat seluruh aspek kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dikendalikan. Bukannya itu supaya kita disusahkan. Bukan. Supaya saudara bisa diubah sama Tuhan sampai menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu kerinduan firman Tuhan sebenarnya. Dan itu kebenaran. Dan kebenaran itu sangat mengikat. Saya berharap saudara bisa ngerti. Saya sangat berharap saudara bisa ngerti. Hati-hati saudara, hati-hati. Apa yang kau ucapkan, lakukanlah dengan setia. Saudara bilang, ya Tuhan, saya kepingin deh. Kalau saya udah mulai kerja, saya kepingin masuk pelayanan lebih aktif lagi.
Lakukan. Kalau saudara tidak melakukan, saudara merampok Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya bisa nggak memberi untuk Tuhan. Lakukan. Kalau tidak, saudara merampok Tuhan. Saudara punya berkat. Bagi 10% itu punya Tuhan. Kalau tidak, saudara menipu Tuhan. Hati-hati saudara dalam hidup ini. Hati-hati. Benar-benar saudara pelajarin tracknya Tuhan. Benar-benar saudara pelajarin rule-nya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nggak usah bersumpah, karena hidupmu adalah sumpah. Ketika kamu sudah menyerahkan diri pada Tuhan, itulah sumpah, itulah ikrar, dan itu sangat mengikat. Sampai saudara dibawa kembali ke Tuhan. Saya harap saudara bisa paham. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya, Kristus mati untuk kita, untuk saudara dan saya, supaya kita ini hidup untuk Dia. Ingat, hidup untuk Dia. Berarti hidupmu itu milik Dia. Hidupmu terikat dengan Dia. Hidupmu perjanjian dengan Dia. Hidupmu dikendalikan oleh Dia. Paham enggak maksud saya? Jangan dikurangi. Hidupmu diatur sama Dia, dikendalikan oleh Dia. Hidupmu dimiliki oleh Dia. Itu maksudnya Tuhan. Hidupmu bukan milikmu lagi. Ketika kau sudah menyerahkan diri sama Tuhan, itu hidupmu sudah milik Tuhan. Dan itu sudah ikrar, sudah perjanjian, dan itu sudah sumpah. Oke? Nah, begitu kau berkata-kata, semuanya adalah ikrar, dan kamu harus mengenapinya. Hati-hati saudara, hati-hati. Jangan pernah mengurangi sesuatu apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan pernah mengurangi apapun yang bagian Tuhan. Jangan pernah mengambil apa yang milik Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Tuhan mau benar-benar saudara hidup di dalam kebenaran dan kesempurnaan, supaya benar-benar saudara suatu hari dijemput sama Tuhan sebagai mempelai yang suci, yang kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Itu tujuannya. Berhati-hatilah dalam hidup ini, saudara. Hari ini saya mau menekankan lagi sama saudara. Hidupmu adalah ikrar, hidupmu adalah perjanjian sama Tuhan. Dan setiap perjanjian ini harus kamu genapi. Hidupmu sudah milik Dia. Hidupmu diatur dan dikendalikan oleh Dia. Kamu adalah bagian kerajaan sorga. Amin. Saya berharap saudara benar-benar memahami ini. Saya berharap saudara benar-benar disentuh oleh firman ini. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berubah, dan sama-sama kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saya rindu kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Tuhan, apa yang disampaikan, biarlah Tuhan yang menerjemahkan semuanya. Lebih lagi Tuhan di dalam hati setiap kami, sehingga kami semua diubahkan. Kami menyadari kalau hidup ini adalah perjanjian dengan Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya, ya, tidak, tidak. Hidup ini adalah perjanjian. Hidup ini adalah ikrar sama Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Kami harus melakukan semua kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau kami mengerjakan apa yang kami ikrarkan sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang bagian-Mu, Tuhan. Apa bagian kami, Tuhan, sehingga Engkau disenangkan melalui hidup kami. Tuhan, tolong Tuhan,
Kami jalan terus di dalam tracknya Tuhan, relnya Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri, ke kanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami, setiap kami Tuhan, yang mendengarkan khotbah ini, sungguh-sungguh kami diubah sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.